Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Ayu Ariska dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas HD akan membahas tentang living hadis. Langsung saja kita ke perbahasannya. Hadis dan Al-Quran yang menyebar di kalangan umat Islam mengalami akulturasi dengan tradisi setempat di mana umat Muslim berada. Penelitian Theodore Friend tentang Islam di 5 negara yaitu Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, Iran, dan Turki menunjukkan bahwa praktik ajaran Islam beragam dan berbeda-beda. Ia menggambarkan keragaman tersebut dari budaya serta peran dan status laki-laki dan perempuan, misalnya tentang tata cara berpakaian, adat perkawinan, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lihat kepada living hadis. Living hadis ialah gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun sebagai respons pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Atau dari istilah yang lain, hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Inilah yang disebut dengan living hadis. Manakala istilah living hadis ini berbeda dengan living sunnah. Living sunnah adalah sebuah praktek yang disepakati secara bersamaan. Living sunnah diperkenalkan oleh Fazlur Rahman dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan para tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Penafsiran ini berbeda-beda di kalangan para sahabat. Ada yang menganggap sebagai sunnah dan ada yang tidak. Kemudian muncullah istilah sunnah Madinah, sunnah Kufah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, living sunnah contohnya seperti pada masa Nabi, harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada kaum muslim. Sementara pada masa Umar bin Al-Khattab, ia mengambil kebijakan dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukan Islam serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu sebagai cadangan bagi generasi muslim selanjutnya. Terdapat 3 model variasi living hadis, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktek. Tradisi tulis biasanya dalam bentuk tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis, misalnya seperti bas, masjid, sekolah, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Dan dengan ini diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh dalam tulisan An-Nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian daripada iman. Dan arti dari hadis ini ditujukan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah tradisi lisan yang muncul seiring dengan praktek yang dijalankan oleh umat Islam seperti bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Demikian juga terhadap pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam melakukan zikir dan doa seusai sholat. Bentuknya bermacam-macam, ada yang melaksanakannya dengan kaedah panjang dan sedang, sebagaimana yang menjadi kesepakatan bahwa dasar pelaksanaan dan tata cara beribadah harus datang dari pembuat undang-undang, yakni Allah dan Rasul-Rasulnya. Contoh lain dari tradisi lisan yaitu seperti tahlil, membaca kunut pada sholat subuh, sholawat, talqin, dan lain sebagainya. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi praktek, yang mana tradisi praktek ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini juga telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu kaedah atau contohnya yaitu seperti dalam masalah ibadah sholat. Contoh lain yang real adalah seperti masalah ziarah kubur bagi perempuan, ruqyah, khitan perempuan, dan terdapat juga informasi lain bahwa khitan merupakan bagian dari fitrah manusia. Ada beberapa penelitian living hadis yang menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai untuk meneliti tentang living hadis. Di antara beberapa pendekatan tersebut yaitu seperti melalui pendekatan historis atau sejarah, yaitu menurut Fazlur Rahman untuk memahami teks hadis yang didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 lalu perlu direvaluasi dan diinterpretasi agar dapat dipahami sesuai dengan kondisi kontemporer saat ini. Maka dari itu, studi historis terhadap
hadis sangat penting untuk dilakukan dengan cara mengubah definisi konversional terhadap hadis sebagai suatu yang statis menjadi dinamis atau yang lebih dikenal dengan sunnah hidup. Sunnah hidup ini lalu terbagi kepada dua, yaitu hadis historis biografis dan hadis teknis. Itu terdapat juga pendekatan lain seperti pendekatan fenomenologi, pendekatan studi naratif, pendekatan etnografi, pendekatan sosiologi pengetahuan, dan antropologi, pendekatan hermeneutik, dan lain sebagainya. Contoh living hadis yang nyata yaitu seperti tradisi akikah yang berangkat dari pemahaman hadis Nabi bahwa seorang bayi tergadai dengan akikahnya, maka alirkan darah sembelihan akikah untuknya dan singkirkan kotoran, cukurlah rambutnya darinya. Dari sini kemudian muncul berbagai bentuk perayaan akikah di masyarakat, misalnya dengan membaca maulid tiba dan menyembelih kambing. Namun, ada pula yang melaksanakan akikah dengan menyembelih ayam. Di bagian daerah di Yogyakarta. Kenapa ayam? Hal ini juga karena resepsi masyarakat atas hadis Nabi yang disesuaikan dengan kelas ekonomi mereka sendiri. Bahkan, dalam porsi tertentu dapat dikatakan sesuai dengan kadar kesadaran keislaman mereka. Misalnya, kelompok abangan yang mempraktikkan akikah dengan kultur Jawa akan terlihat lebih kental dengan sinkretisme Hindu-Islam. Dalam bahasa Bourdieu, ini adalah structuring structure. Kebiasaan masyarakat itu kemudian melahirkan struktur baru, hasil dari pergulatan pemikiran teks dengan realitas konteks, tempat individu hidup, dan berinteraksi. Dengan kata lain, di satu sisi budaya selamatan yang eksis di Jawa, kemudian ajaran Islam mengenai akikah di sisi lain, ditambah lagi dengan kemampuan ekonomi melahirkan satu bentuk struktur perayaan kelahiran si anak dalam bentuk menyembelih ayam yang kemudian dibagikan ke tetangga. Kesimpulannya, sejauh ini kajian living hadis yang dilakukan baru pada level kajian tradisi dan ritual. Kajian ini masih lebih luas lagi apabila dengan meminjam ilmu-ilmu sosial lagi. Natijahnya, fokus kajian living hadis adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi. Sekian dari saya tentang perbahasan living hadis. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain video dengan perbahasan yang lebih menarik dan lebih unik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.